Jadi kami membanting tulang. Kami sudah dengan istri sudah sepakat harus setujuan dan juga harus punya target gitu. Kayak rumah saya sekarang yang di Batam itu juga dari hasil jual tebu. Oh gitu. Jual air tebu bisa beli rumah. Ngerti soal palas atau tahu soal palas, dikenalin bisnis palas itu dari mana? Jadi bisa katakan waktu itu banyak pengusaha waktu Krismon untuk bangkrut. SDM sekarang lebih penting buat saya rasakan. Dan jatuh bangun buat saya sudah terbiasa. Saya setiap kali jatuh banyak pengusaha juga oh ini Ahmad Tartoso sudah riwayat sudah habis di dunia bisnis. Tapi saya tetap dengan tekad, dengan semangat, saya tidak boleh jatuh. Putra kelahiran di Sawang, Tanjung Batu, dan merantau ke Batam itu pada tahun 1992. Pertama kali merantau ke Batam, saya bawa istri dan satu anak. Jadi dengan modal 500.000, gimana sebagai anak perantauan? Jadi tidak punya modal untuk usaha. Dari mulai tadi yang 500.000 sudah saya habiskan untuk daftarnya untuk anak saya sekolah di TK, sudah habiskan 350.000. Jadi sisanya tinggal 150.000. Jadi dalam keadaannya tidak punya modal, saya waktu itu masih karena tekad merantau harus sukses. Jadi kami membanting tulang. Kami sudah dengan istri sudah sepakat harus setujuan dan juga harus punya target gitu. Jadi walaupun di perantauan kalau kita malu kalau tidak berhasil di perantauan kan malu pulang kembali ke kampung. Jadi kami tekad kami harus sukses di perantauan. Pertama kali di Batam saya usaha itu warung kopi pagi. Warung kopi di daerah mana? Di daerah Nagoya. Pagi buka warung kopi, sorenya jual air tebu di kaki 5. Oh, jadi jual air tebu. Ya. Jadi saya waktu itu dipanggil orang itu bukan Ahmad Tartoso, dipanggil Ahai Tebu. Ahai Tebu. Dan tadinya dari satu mesin tebu. Karena saya orang pertama penjual air tebu di Batam. Jadi dari satu mesin saya kembangin jadi 12 mesin. Tahun itu 92. Udah ada mesin itu ya? Pertama kali saya kan ngetop-ngetopnya baru-baru sekarang ini ya. Iya. 2000 berapa? Kalau dulu pertama kali jual air tebu itu gilingan bukan pakai mesin, pakai tangan. Oh, di manual gitu. Jadi dalam istilah itu kalau kita tamunya beli air tebu itu sampai keringatan kita. Nah, terakhir saya pikir ini sudah waktunya untuk pengembangan. Jadi waktu itu saya dirikan arisan. Berapa lama Pak sempat jualan? 3,5 tahun di kaki 5. Jadi selama di kaki 5 kami banting tulang. Jadi kurang tidur waktu itu karena dengan tekad ingin sukses di perantauan, kami sudah sepakat sehingga memang waktu itu korban waktu untuk tidur lah gitu seperti itu. Tapi ada keuntungan ya? Oh, kalau jual air tebu saya bisa katakan saya hafal banget tuh. Satu batang tebu itu kami datangkan itu dari Tembilahan. Itu sekali datang itu satu kapal. Terakhir sudah punya 12 mesin, saya sudah bisa datangkan sekali order satu kapal, sekitar 5 ton, 7 ton gitu. Jadi satu batang tebu itu dengan modal 125.000, rupiah. Kami bisa giling kalau satu batang tebu itu bisa giling 2,5 gelas. Waktu itu kami jual satu gelas 700 rupiah. Nah, sebegitulah modal dengan satu batang 125 rupiah bisa jual sampai 1.000 lebih. Itu kan untung 1.000 kali 1.000% ya seperti itu. Dari hasil jual tebu itu saya bisa beli rumah. Tapi waktu di perantauan tuh kami sudah tekad, kami punya target. Itu belum cukup ya? Ya awal seperti itu. Jadi kayak rumah saya sekarang yang di Batam itu juga dari hasil jual tebu. Oh gitu. Jual air tebu bisa beli rumah. Kan bangga kan seperti itu. Ya, tapi kami di perantauan kami punya target pertama adalah tahun pertama kami minimal harus punya sepeda motor. Nah, tahun kedua kami harus bisa punya mobil walaupun beli mobil bekas. Marganya Margatan ya. Margatan ya. Margatan kaya jadinya Pak Ahmad targetnya tuh pengen jadi orang kaya bareng. Amin. Pengen jadi orang sukses. Terus 3,5 tahun dari situ apalagi langkah besar berikutnya Pak Ahmad? Mengembangkan usaha lah. Kalau seperti kami kan ada bahasa Mandarinnya, itu namanya hang su cuangin. Jadi setiap usaha itu dengan kesetiaan akan menciptakan suatu kesuksesan. Jadi jual air tebu saya juga harus mendalami. Misalnya
Pak Deden lagi orangnya cerewet. Saya datang, saya harus layani giling itu pangkal tebu. Kalau tamu yang tidak sebegitu cerewet, itu dicampur pangkal sama ujungnya gitu. Iya. Saya harus hafal. Bisa satu malam saya bisa jual di kaki 5 bisa jual 300 gelas. Tamu 200 orang. Kadang-kadang ada tamu yang minum 2 gelas ya, karena enak kan. Seperti itu. Jadi saya harus hafal tamu ini seleranya apa gitu. Sehingga saya banyak langganan waktu itu. Dari satu mesin saya bisa sampai 12 mesin. Dan mesin-mesin rusak itu semua saya sendiri yang perbaiki semua. Seperti itulah. Sampai ke tahun 97 sudah mulai Krismon ya. Krismon kan tahun 98. Tapi 97 itu sudah mulai ada gejolak. Saya waktu itu karena buka warung kopi di pasar, sehingga banyak relasi-relasi saya yang pengusaha pasar. Jadi mereka yang pengusaha daging, pengusaha ayam, mereka hasil penjualan kan sorenya pagi dia jualan, siang atau sore dia harus store uang ke bank. Saya manfaatkan kepercayaan dari teman-teman pengusaha, saya pakai modal mereka, saya bantu hitung-hitung uangnya, dan terus siang saya store ke bank. Dari pagi sampai sore itu menjelang sore itu uang itu saya pergunakan untuk jual beli falas. Waktu itu masih calo-calo falas, belum punya izin. Sampai ke tahun 99 saya pikir saya sudah waktunya saya mengajukan sebuah izin. 97 Pak Ahmad ngerti soal falas atau tahu soal falas, dikenalin bisnis falas itu dari mana? Tahu ada untung gitu? Awalnya itu sebagai calo saja, karena para pengusaha kan banyak yang impor barang dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia, ada yang juga dari itu waktu itu gejolak, rupiahnya gejolak banget tuh, dari $1 6.000 lebih sampai 9.000 lebih, sampai US terakhir itu 15.000 lebih. Jadi bisa katakan waktu itu banyak pengusaha waktu Krismon itu bangkrut. Tapi kami usaha falas malah diberkati, malah mendapat keuntungan yang luar biasa karena gejolak besar, sehingga ada juga pengusaha yang lagi butuh dolar, ada juga yang memang lagi butuh rupiah. Saya manfaatkan kesempatan itu, saya jadi orang tengahnya. Sampai tahun 99 saya sudah punya sebuah money changer yang sudah resmi mendapat izin dari Bank Indonesia. Pak, di tahun 98 itu rupiah itu 2.500 sebelum awal Presiden Soeharto jatuh itu. Terus di 9 pas Soeharto turun itu di 15 ribuan. Itu Pak Ahmad ada dapat keuntungan besar atau apa, cuan dari situasi itu? Waktu gejolak, waktu tahun Krismon itu saya masih tak punya modal. Saya bisa andalkan itu modal-modal dari teman-teman pengusaha. Tapi dari keuntungan tadi saya bagi sama mereka. Setiap hari saya datang pasar, bantu mereka hitung uang. Begitu susahnya. Namanya uang hasil penjualan dagingnya basah-basah semua. Dan itu uang kertas itu juga masih ada kena darah-darah daging tuh. Itu lengket semua. Tapi saya harus bantu mereka hitung, rapikan uangnya. Itu sorenya saya store di bank, besok harinya saya kasih bukti store. Kemarin uang kamu titip, saya sudah store ke bank, buktinya store bank sudah ada. Dan setiap pagi saya belikan itu sarapan pagi buat mereka. Dan ada untung dari hasil keuntungan saya bagi-bagi sama mereka. Jadi mereka juga mendapat berkat juga, merasa juga untung seperti itu. Di situ juga mungkin Pak Ahmad di pergaulan sama teman-teman pengusaha yang waktu itu ya, pedagang dan segala macam itu dapat kepercayaan kali ya. Terus titik awal Pak Ahmad melompat itu dari awalnya jadi calo, terus Pak Ahmad buka falas sendiri, perusahaan falas sendiri. Modalnya berapa Pak? Waktu itu dengan syarat buka money changer sekarang nih, seseorang mau buka money changer itu harus didirikan PT. Itu sudah badan hukum. Yang kedua itu harus punya modal 250 juta. Enggak modal Pak Ahmad waktu itu? Waktu itu saya tak punya modal sekaligus. Gitu. Baru namanya seorang pedagang kaki 5 mana punya modal. Terakhir sudah punya lah mungkin berapa puluh ribu dolar. Akhirnya saya ngajukan izin. Mendapat izin, di samping juga mendapat kepercayaan oleh teman-teman pengusaha. Sudah saya naik dari situ. Dari awal namanya memang sudah Hai. Enggak, namanya Putra Kundur Mandiri Falasindo. Putra Kundur. Nah, terus Hai itu apa ya? Hai adalah nama kebesaran. Nama saya itu nama Tionghoa itu Ahai. Jadi saya istilah itu dengan nama money changer Hai. Pertama-tama adalah
biar setiap tamu saya itu gampang ingat. Gampang ingat, dan orang tahu Hai ini pasti sudah milik Ahai gitu. Kalau untuk kalangan kita Tionghoa itu saya lebih dikenal dengan nama Ahai gitu. Ahai, ya. Perputarannya boleh tahu nggak perputarannya berapa kalau Hai itu, ini? Itu sudah rahasia. Rahasia ya. Puluhan miliar barangkali atau? Enggak lah, cukup makan. Cukup ya, cukup makan untuk satu keluarga 10 tahun dan segala macam. Ya cukup lah. Saya sudah punya, kalau sekarang sudah punya cucu 2 sekarang. Saya sekarang keadaan sekarang saya sudah usaha sudah saya serahkan ke anak. Saya hanya setiap hari ngurus cucu dan tanam sayur di rumah, ngurus ya, ada pelihara kuda. Sudah nikmatilah itu menjelang pensiun. Pak, Hai itu ada berapa cabang di Batam atau di Sekepri ini? Atau udah di Indonesia? Kita sekarang sudah ada buka 2 cabang di Hai Group di Jakarta. Dulu sebelum krisis ya, sebelum COVID, kita ada belasan. Tapi setelah COVID kan ada sebagian juga tutup ya, seperti dulu di pelabuhan, yang di pusat kota, karena para turis nggak datang. Itu memaksa kita harus nutup kan, biaya operasional besar. Tapi sekarang setelah COVID sudah mulai membaik, kita sudah mulai buka kembali. Pak, situasi perang Ukraina Rusia, terus juga resesi ekonomi global, itu dampaknya seperti apa dengan bisnis valuta asing? Kalau untuk saat ini masih tidak terlalu ya gejolak ya. Tapi dalam 1 bulan terakhir ini rupiah agak sedikit jatuh ya dibanding US dollar. Dan kita mungkin perkiraan rupiah akan jatuh lagi, menembus $16.000, $16.000 per 1 US dollar. Tapi kalau buat kami money changer, makin gejolak, maaf ya, itu makin banyak yang butuh dolar gitu. Di situ ya? Dari situ. Tapi juga harus jitu perhitungannya ya. Kami harus banyak dapat informasi lihat keadaan. Ini menyangkut dengan bisnis kami yang banyak jual beli falas tadi. Kita harus banyak dapat informasi tentang keadaan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga yang akhirnya ini digencar oleh Bapak Presiden bahwa kita harus siap berdiri menghadapi untuk tahun 2023. Gejolak ini tidak hanya Indonesia, tapi saya rasa Indonesia sudah lebih siap dari negara lain. Dan negara lain mungkin beda ya sama Indonesia. Indonesia kan banyak SDA yang ada. Jadi kita tidak banyak tergantung pada yang walaupun negara lain krisis, tapi menurut saya sih tidak banyak pengaruh. Dan Indonesia sudah lebih siap. Pak Ahmad sekarang karena mungkin bisnisnya sukses, Pak Ahmad terutama di valuta asing, Pak Ahmad dipilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Valuta Asing gitu ya? Iya. Itu gimana perjalanannya Pak Ahmad bisa jadi ketua umum? Karena kan pasti ya bukan Pak Ahmad aja pemain falas di Indonesia ini banyak. Jadi sebelumnya saya menjabat sebagai ketua Alfa Kepri. Jadi pas waktu mau diadakan Munas, tahun berapa itu Pak? 6 tahun lalu, 2016 salah. 2016 kami itu 1 periode 4 tahun. Tapi waktu periode saya pertama pas kena itu waktu COVID. Jadi teman-teman Kufa itu minta saya jalani lagi sampai COVID membaik, baru adakan Munas. Dan saya ini sudah terpilih yang periode yang kedua. Munas yang kedua kami adakan itu di Surabaya pada Februari 2022 yang lalu, dan saya terpilih kembali sebagai ketua umum AFA Indonesia secara aklamasi. Jadi berarti bisnis atau perputaran valuta asing di Batam ini termasuk diperhitungkan secara nasional. Dianggap orangnya mampu lah kalau udah pemain di Batam. Berarti kalau yang kita ketahui Indonesia yang terbesar itu Jakarta. Ya. Bali itu nomor 2 terbanyak. Nomor 3 terbanyak itu di Batam. Tapi kalau hitung antara omset Batam sama Bali, lebih besar Batam, karena Batam kan bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Dan juga barang-barang banyak masuk itu dari negara tetangga. Dibanding Bali itu kan lebih diutamakan ke turis. Ketika COVID lagi
di dunia banyak turisnya sudah tidak masuk ke Bali, sehingga Bali itu anjlok banget. Keadaan Bali itu sewaktu Covid itu sampai ada 270 money changer yang tutup. Kalau kita di Kepulauan Riau cuma 37 dan kita tidak banyak pengaruh. Yang ditutup ya adalah daerah-daerah yang dekat banyak turis seperti di pelabuhan. Karena pelabuhan tutup, ya kita harus ikut tutup seperti itu. Dan sekarang sudah pulih kembali. Waktu Covid itu transaksi valuta asing itu masih ada atau sama sekali nggak ada? Kalau di Bali itu bisa kan turis nggak datang, sudah tak ada sekaligus. Kalau mereka kan cash. Iya. Kalau di kita ini misalnya. Kalau di Batam beda. Sistem bisnis kami tidak hanya mencakup jual beli falas yang tunai. Kami juga ada melayani transfer dana. Nah itu dia maksudnya. Kayak seperti para TKI, TKW yang kerja di Malaysia, di Singapura, setiap bulan mereka kan harus kirim uang gaji mereka untuk pulang ke kampung halaman. Kami tidak hanya di money changer, tapi kami juga ada perusahaan transfer dana. Kami ada kerjasama dengan beberapa perusahaan transfer dana di Malaysia dan Singapura, dan itu mereka butuh rupiah. Sedang sebaliknya kami kan butuh dolar juga. Relasi-relasi kami yang butuh dolar tadi, yang para importer, sehingga kami bisa manfaatkan dolar tadi itu jual kepada para importer, dan sebaliknya rupiah tadi itu kirimkan kepada para TKI, TKW yang kerja di luar negeri. Dan selama masa Covid, kami masih bisa hidup lah, bisa usaha berjalan dibanding dengan daerah Bali. Batam masih bisa. Karena dia terlalu mengandalkan pariwisata ya. Iya, kalau di Batam masih ada industri, ada perdagangan. Jadi Batam tak banyak pengaruh banget dibanding dengan Bali. Terus Pak Ahmad, sekarang setelah valuta asing, bisnis Pak Ahmad apalagi nih pengembangannya? Saya sudah menjalani pensiun, jadi usaha saya sudah mulai saya serahkan kepada anak saya. Yang saya tahu memang bukan Palas satu-satunya, maksud saya bisnis Pak Ahmad yang lain tuh yang kecil-kecilan aja. Apa tuh? Properti besar lah, nggak mungkin properti kecil-kecilan. Saya ini mungkin harus sebut dulu ya. Saya ini anak saya 3. Anak Pak Ahmad 3. 2 putra 1 putri. Yang putra yang pertama besar, itu dokter. Jadi kalau sama anak yang dokter saya tak bicara bisnis. Pasti kalau bicara sama dia di rumah sendiri ya. Kalau bicara sama anak pertama itu bahas itu sosial. Gimana untuk berbuat sosial kepada masyarakat. Sama putra saya yang nomor 2 itu baru melanjutkan usaha saya. Dia sekarang juga pegang money changer saya. Usianya berapa Pak? Namanya siapa? Rudi Tan. Dia sudah Tan. Dan dia juga barusan terpilih jadi ketua AFA Kepri. Sebelumnya dulu saya ketua AFA Kepri. Setelah saya ke nasional, saya ada serahkan kepada ada Ibu Lucy Wong. Ibu Lucy Wong menjalani 1 periode dan melanjutkan sekarang anak saya yang jadi ketua AFA Kepri. Dan usaha saya sudah mulai serahkan ke anak saya. Saya tidak hanya di Falas saja, tapi saya juga punya BPR. BPR itu tujuan tadi kita buka di Karimun adalah waktu zaman belasan tahun lalu kan di Karimun kan banyak rentenir ya. Ya, jadi tujuan kami buka BPR itu adalah pertama-tama ingin mengabdi dulu agar itu masyarakat sana tidak hidup dalam kesengsaraan oleh tiap hari diiming dengan harus bayar bunga yang besar. Sehingga tujuan buka BPR tadi adalah membantu masyarakat Karimun. Ternyata sukses kami. BPR kami sekarang sudah termasuk nomor 4 terbesar di Kepri. BPR apa Pak namanya? Karimun Sejahtera. Karimun Sejahtera. Nah, dan sebentar lagi kami akan buka cabang di Batam. Satu lagi ada sentra Kepri. Sentra Kepri karena juga kami kedudukan kantor pusat di Batam dan di daerah Nagoya. Namanya kita pengusaha ya. Saya sih sendiri tidak ngerti tentang perbankan, tapi bagaimana caranya bisa membayar orang profesional yang bekerja sama. Jadi dalam istilah ini kita yang pengusaha yang backgroundnya tidak sekolah tinggi, kita tidak perlu pinter, tapi bagaimana caranya kita bisa membayar orang pinter bekerja sama kita. Pak Ahmad sekolah menyelesaikan apa nih? Pendidikan terakhirnya? SLT aja. Oh SMA ya. SMA. Tapi bisa menggaji orang S2. Orang S2. Kalau biasanya kalau waktu RUPS di kantor, saya duduk manis saja. Saya hanya lihat direksi saya. Mereka berdebat. Yang penting buat saya, misalnya sekarang di tahun 2022, saya mau 2023. Target saya sekian. 1, 2, kredit macet jangan banyak, gitu aja target. Masalah cara teknik saya serahkan ke komisaris saya, serah ke direksi saya. Yang penting buat saya 1 adalah bank harus sehat, itu aja kunci.
Pak, dalam pengalaman karir bisnis Bapak pasti nggak selalu mulus nih. Ya. Jatuh bangun, biasanya kan sudah biasa bagi pengusaha. Adakah hal pengalaman yang menurut Bapak berat yang tapi Bapak harus bangkit supaya cita-cita Bapak yang berangkat dari Kundur itu tercapai pas di tahun-tahun berapa dan dalam situasi seperti apa? Di perantauan ya, di Batam sudah jatuh juga berapa kali ya. Mungkin karena sistem manajemen kita kurang matang, menyangkut juga awalnya pendidikan kita kan nggak tinggi, sehingga usaha adalah sistem masih tradisional lah. Tapi kalau sekarang sudah beda. Sekarang saya sudah pakai orang-orang pintar semua, kayak di perbankan, di money changer saya sekarang, apalagi sekarang syarat-syarat untuk menjadi direksi money changer itu minimal harus D3 sampai S1. Jadi saya harus pakai orang pintar. Kayak sekarang kantor saya semua anak-anak yang siang kerja di kantor saya, malam mereka kuliah. Anak mahasiswa semua. Iya. Jadi SDM sekarang lebih penting buat saya, merasakan. Dan jatuh bangun buat saya sudah terbiasa. Saya setiap kali jatuh, banyak pengusaha juga, oh ini Ahmad Tantoso sudah riwayat sudah habis di dunia bisnis. Tapi saya tetap dengan tekad, dengan semangat, saya tidak boleh jatuh. Karena yang mengandalkan, yang saya harus beri hidup banyak orang gitu, karyawan ratusan kayak gitu. Jadi anggaplah satu karyawan dia tidak bekerja, dia nganggur, dia kan punya keluarga. Kalau satu orang yang tidak kerja, dia satu keluarga tidak makan. Jadi hidup saya bukan untuk saya sendiri lagi. Saya harus pikirkan untuk kesejahteraan itu karyawan-karyawan saya. Jadi walaupun jatuh, saya harus bangun kembali. Gitu. Jadi dengan semangat, dengan tekad, saya harus kokoh kembali lagi untuk bangkit lagi. Peran keluarga, terutama istri lah. Pak Ahmad merantau ke Batam. Yeah. Terus ya untuk ukuran sukses sebagai perantau waktu itu mungkin sudah lumayan lah, bisa beli rumah dari hasil jual tebu. Yeah. Yang bisnisnya relatif normal lah ya. Itu kan F&B pasti kan aman-aman aja gitu, bisa untung. Cuma setelah terjun ke falas, apakah Pak Ahmad pernah merasakan juga misalnya ya mungkin ditipu sampai modal habis semua, akhirnya jatuh lebih miskin daripada sebelum Pak Ahmad ke Batam misalnya? Oh, itu sudah pernah alami. Tahun 2019 itu prosesnya ditipu. Waktu itu saya pikir ya, saya usaha sudah matang dan karyawan saya sudah kerja sekian sampai ada belasan tahun. Saya pikir ini usaha sudah saya bisa lepas, saya serahkan ke karyawan saya. Waktu itu anak saya masih kecil kan, anak-anak saya masih kuliah. Iya. Masih kuliah, belum bisa pegang bisnis lah ya. Ya, jadi saya serahkan ke karyawan saya. Kebanyakan tuh karyawan yang saya andalkan itu adalah family, keluarga atau orang sekampung gitu. Dan mereka tadi dasarnya ada kepercayaan. Tapi saya tidak terpikir banyak juga yang melalui bujuk asmara kepada karyawan saya itu sehingga ditipu sampai makan dalam istilahnya. Tidak hanya, ya, Pak, ya? Habis sekaligus, malah banyak utang. Saya harus banyak jual aset-aset saya, baik di Batam, baik di Jakarta. Tuh, kalau dulu Ferry Oceana rute Batam ke Karimun itu punya saya tuh. Saya merintis. Iya. Ada join dalam beberapa teman. Akhirnya saya harus relakan diri untuk jual saham-saham, aset-aset untuk bayar utang. Buat saya itu kepercayaan itu lebih penting daripada harta yang ada. Sehingga saya harus relakan, saya jual banyak dan aset. Dan harus bertanggung jawab gitu ya. Iya. Saya yang ditipu orang sudah begitu sedih. Tak mungkin saya menipu orang, seperti itulah dalam istilah. Jadi saya tekad, saya harus bayar utang. Saya datangi semua. Saya biasanya kalau kita utang sama orang, kan kita yang takut. Saya enggak, saya malah saya datangi sama bos saya. Saya ini ada utang, tapi saya mau bayar. Pertama-tama saya punya aset, silakan ambil. Ya, saya kasih harga juga harga pasaran. Kalau tidak mau, kasih saya kesempatan, saya bayar ansur. Ternyata menjalani hari ini utang-utang sudah saya lunasi. Dan saya masih dapat kepercayaan dari teman-teman satu profesi, sehingga saya bersyukurlah. Saya selalu bilang istri saya, kita jatuh tidak selamanya jatuh. Yang penting kita punya semangat, kita mau berusaha. Orang juga pandang, oh Ahmad Tantoso masih punya semangat mau bekerja lagi. Dan mereka malah percaya lagi kembali. Yang tadinya utang ke mereka gantung dulu sementara untuk ansur, malah mereka kasih modal untuk usaha lagi. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, hari ini usaha saya udah kembali, udah dipulih kembali, dan anak saya melanjutkannya.
Udah dilanjutkan anak ya. Iya. Pak Ahmad, kemarin tuh ketemu tadi malam mungkin ya, ketemu mahasiswa gitu atau jadi pembicara. Nah, apakah sekarang kegiatan Pak Ahmad sudah diisi dengan ya sebagai motivator atau apa gitu, sharing-sharing aja atau gimana? Ya, saya kan usaha sudah lepas ke anak ya, anak yang ngurus. Saya pikir sudah waktunya. Dalam hidup saya harus berbagi pengalaman. Malam tadi saya agak sedikit minder. Karena saya baru tamatan SMA yang berikan kuliah umum kepada mahasiswa kan. Tapi dalam hal itu saya tetap percaya diri bahwa saya masih banyak pengalaman. Kalau ilmu pengetahuan mungkin kalah sama adik-adik mahasiswa. Tapi kalau dari segi pengalaman, umur saya lebih tua dari mereka. Mungkin saya punya pengalaman lebih banyak. Jadi bagi pengalaman kepada adik-adik, memberikan motivasi agar adik-adik itu lebih semangat lagi, agar ke depan juga bisa menjadi seorang pengusaha yang hebat gitu. Ya, saya sudah sama juga. Yang baik yang saya berikan kalian tampung, yang tidak baik kalian buang jauh-jauh, seperti itulah. Iya. Berapa lama itu kuliah umumnya kemarin? 1,5 jam. 1 jam. Iya. Itu mahasiswa jurusan ekonomi lah ya? Iya. Dari Universitas STTI, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Jadi selain jadi pembicara nih, apalagi kegiatannya? Katanya berkebun juga. Saya sekarang sudah tinggal rumah yang lama saya kasih anak. Sekarang saya beli satu rumah kecil di pinggiran kota. Di situ banyak tanah-tanah kosong. Pinggiran kota itu daerah mana? Nongsa atau Barelang di atau mana? Tanjung Pinggir, Sekupang. Jadi di tempat di situ asri dan banyak tanah-tanah kosong. Nah, saya tanam sayur, tanam buah-buahan gitu. Nikmatilah hidup. Iya. Nah, seperti di samping itu kalau ada waktu saya tulis artikel yang bisa saling membangun. Saya juga tampil di Instagram saya, di Facebook. Jadi biar masyarakat tahu ini bagaimana cara hidup dalam kehidupan. Kami kan background bukan pendidikan tinggi. Waktu zaman dulu. Kalau sekarang tak punya pendidikan tinggi tak bisa, dengan zamannya dia digitalisasi. Sekarang udah semua harus serba canggih. Ambil contoh dulu, kami buka money changer, kami harus setiap hari. Kayak dulu saya di kantor harus punya handphone 2, telepon 3. Sekarang udah beda lagi sistem bisnis. Kayak anak saya sekarang udah main WA-WAan, main juga internet semua. Jadi sistemnya sudah beda. Saya lihat sekarang lebih canggih kalau anak-anak muda. Maka malam tadi saya bagi kepada adik-adik yang di mahasiswa, kalau zaman yang kami pergunakan sudah tidak bisa lagi dipergunakan sekarang. Kalian harus mengikuti zaman. Dengan judul hidup harus punya tujuan dan target, serta mengikuti perkembangan zaman. Kayak kami walaupun sudah tua, kami juga harus mengikuti. Ambil contoh sekarang, orang sudah order makan sistem online. Itu semua sudah ada pakai handphone semua. Kalau kita main seperti zaman dulu mana bisa, ketinggalan zaman. Apalagi bisnis. Kita mana bisa menyangka yang Gojek bisa ada sistem aplikasi segala macam. Kita kan tidak terpikir. Kita juga tidak terpikir yang pemilik Gojek bisa jadi menteri kan. Nah, inilah canggih teknologi, makin canggih kita harus ikuti perkembangan zaman. Tapi mungkin yang Pak Ahmad bagikan tuh semangat sama mental kali ya. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin jago-jago tapi mental begitu bisnisnya drop mungkin kita nggak tahu juga ya. Jadi gini, saya bagi pada adik ini, kalau adik-adik ingin sukses harus punya sebuah mimpi. Ya, sebuah mimpi menjelang tamat nanti mereka harus punya mimpi. Oh, setelah saya tamat nanti ilmu pengetahuan saya yang dapat itu apakah harus saya pakai dengan tepat sasaran? Satu. Kedua harus pede, harus semangat. Dan kalau buat kami pengusaha, kami harus maju selangkah ya dari yang lain di bidang profesinya. Ambil contoh, saya dulu tadi di Batam tak ada orang jual air tebu, saya sudah jual air tebu duluan. Sudah main falas. Dulu pelayanan di Batam yang melayani pengiriman uang ke Malaysia. Itu perusahaan saya yang pertama. Terakhir juga teknologi makin canggih, perhubungan makin bagus, baik. Para pengusaha sudah impor barang bukan dari Malaysia lagi, mereka langsung ke Cina. Perusahaan saya juga yang termasuk perusahaan yang melayani jasa pengirim uang ke Cina. Jadi kami yang lebih cuan banyak dulu. Orang lain belum jejak ke situ, kami lebih duluan. Belum tahu jalur-jalur. Itu makanya harus maju selangkah dan harus pede, harus semangat. Juga harus jaga kepercayaan, jujur. Itu kunci-kuncinya saya berikan kepada adik itu. Kalau Pak Ahmad
menyarankan atau menasihati atau memotivasi anak muda untuk memelihara cita-cita? Pak Ahmad sendiri cita-cita lagi mudanya dulu atau awal merantau tuh saat ini udah tercapai belum? Saya kalau sisi atau malah melebihi atau di luar ekspektasinya? Kalau saya pribadi ya, namanya hidup kan jatuh bangun ya. Sampai hari ini saya merasakan bersyukur aja bahwa yang tadinya kalau zaman kami dulu, zaman Orba kan orang tua tidak lebih mementingkan pendidikan, apalagi saya anak sulung. Saya 7 bersaudara, jadi itu orang tua selalu mengharapkan, oh kamu sudah tamat SMA, kamu sudah bisa bantu. Karena zaman Orba kami tidak bisa ke politik dan tidak bisa yang ke lain-lain. Beda sekarang sudah ada orang kita Tionghoa sudah menjabat di kepolisian, ya di TNI. Dan dinas di instansi pemerintah. Kalau zaman dulu kami mana tak punya kesempatan. Satu-satunya adalah jadi pengusaha. Dan buat kami orang tua kita juga pikir pendidikan tidak terlalu penting. Tapi buat hari ini beda lagi. Pendidikan sangat penting. Anak saya semua saya kuliahkan semua. Anak saya pertama dokter. Yang pertama dokter di Untar. Yang kedua itu sarjana ekonomi di BINUS. Dan putri kami sekarang lagi melanjutkan S2 itu di UK. Oh gitu ya, di United Kingdom. Ambil apa? Dia yang S1 itu arsitek, S2 ini sekarang ke manajemen proyek. Jadi sesuai dengan apa yang mereka bakat, dan tujuan utama sebagai orang tua, dulu saya tidak mampu sekolah, orang tua sebenarnya mampu tapi tidak lebih pentingkan ke pendidikan. Tidak memprioritaskan. Iya. Sekarang menurut saya sih pendidikan itu yang penting. Jadi anak saya semua saya sekolahkan tinggi. Biar mereka ahli di jalurnya masing-masing lah. Ya. Arti kata kita sendiri tidak punya pendidikan tinggi, tapi paling tidak anak kita sudah bisa menjajaki ke tingkat ke sarjana gitu. Kita udah ngasih modal ya, berinvestasi, nggak selalu soal uang juga kan. Iya, uang itu penting tapi tidak terpenting. Luar biasa Pak Ahmad ini. Pak, di usia Bapak nih, kawan-kawan Bapak kan banyak orang-orang penting, kayak ya orang Karimun kan udah banyak juga jadi politikus sukses tuh, kayak ya Pak Nurdin, Pak Sani, itu kan dari Karimun semua tuh. Bapak di usia segini udah ada minat melirik-melirik politik di masa-masa anak sudah menjalankan bisnis? Saya sih ya dulu sempat ya. Ya nggak ada salahnya juga kan Pak? Dulu sempat terpikir mau terjun ke politik, tapi saya lihat ini talenta saya tidak ke situ. Jadi buat apa? Tahu dari mana Bapak talentanya nggak di situ? Pertama-tama saya mikir nih, kalau terjun ke politik itu cuma 5 tahun. Dalam 5 tahun kalau kita tidak berbuat yang terbaik buat masyarakat, ya untuk 5 tahun berikutnya kita tidak terpilih, kan malu kita. Ya, pandangan saya itu politik itu tidak kekal, dan maaf, politik itu tidak punya teman setia gitu. Hari ini muka-muka senyum, besok belum tahu jadi musuhan. Jadi saya pikir buat apa? Cari capek aja. Mending jadi pengusaha, disayangi orang, disayangi keluarga, dan bisa lebih fokus untuk waktu untuk keluarga. Satu. Dan itu hidup saya pikir udah cukup lah. Ya. Untuk sekarang usaha sudah lanjutkan ke generasi anak-anak saya semua, dan saya pikir sudah waktunya. Kalau diundang sebagai motivator, saya siap. Bagi pengalaman hidup, semoga apa yang dalam hidup saya bisa berbagi juga kepada untuk generasi berikutnya gitu. Pak Ahmad usianya sekarang berapa? 56. Itu pas tuh matang-matangnya tuh jadi politikus. Karena Pak jadi buat saya sih sebagai pengusaha itu cukup lah. Kami tidak berpolitik, tapi sebagai pengusaha. Tapi teman-teman Bapak banyak orang politik. Kita perhati politik, tapi tidak berpolitik, tapi tetap memantau politik dan mendukung teman-teman kita yang terjun ke politik. Karena kita sebuah pengusaha, mereka yang menjabat wakil rakyat kayak atau kepala daerah kayak, mereka kan juga penting juga untuk pembangunan ekonomi. Kita juga harus dukung orang yang pintar, orang bisa membangun gitu, seperti itu. Kita tidak perlu ke politik, tapi kita dukung ke orang politik. Pak Ahmad, cita-cita apa lagi nih yang belum Pak Ahmad capai dalam hidup Bapak? Kalau kayak orang Islam itu kan misalnya kalau udah tua tuh ya rata-rata nih naik haji lah gitu, segala macam. Nah di Pak Ahmad sendiri, goal tertinggi dalam hidupnya Pak Ahmad? Saya sih ya, menurut saya sih hidup tanpa tujuan dan target pasti sebagaikan sebuah kapal atau kendaraan tanpa kemudi. Dalam hidup pasti kita harus punya tujuan dan target. Target saya sih menurut saya sudah cukup lah ya.
Saya sudah punya cucu, sekarang bisa fokus ke cucu, tapi saya masih melaksanakan satu proyek. Proyek itu punya sebidang lahan 17,6 hektar. Itu terletak di samping jembatan Satu Barelang, itu ikon Batam. Lahan itu kami sudah punya saham 100%. Dulu punya 60% saham, dan ada 2 teman itu saya ngajak bangun, mereka masih belum terpikir. Akhirnya oke lah kalau gitu saham saya beli, tapi dengan bayar ansur. Dan itu cita-cita saya tempat itu akan dijadikan sebuah kawasan wisata, pariwisata yang akan menjadi salah satu destinasi wisata Kota Batam yang paling tertarik. Di situ di atas lahan 17,6 hektar akan dibangun, ada resort, ada villa, nanti juga ada air terjun. Kalau di Batam kan saat ini tak punya air terjun. Iya. Nanti kebetulan lahan saya itu bersebelah dengan waduk, jadi bisa ambil air di waduk yang pembuangan air itu dari waduk bisa ambil air terjun buatan gitu ya. Iya, air terjun buatan, dan di situ juga nanti ada kolam. Kolam renang kita itu 4.000 meter. 4.000 meter. Nah, 4.000 meter itu besar banget, Iya. dan bisa nampung sampai ribuan orang, dan tempatnya itu akan dibikin ombak buatan. Ombak buatan, water park yang berupa ombak buatan. Nanti di situ juga ada villa. Kami juga lagi belajar seperti kayak sekarang di Labuan Bajo ada bangun villa-villa seperti di Santorini. Jadi tempat kami nanti akan namanya Tantorini. Tantorini, plesetan dari Santorini. Dari markatan gitu ya, gitulah. Iya. Jadi tempatnya kami lagi bangun sekarang. Buat saya itu cita-cita saya adalah saat ini adalah ingin sekali membantu pemerintah dalam hal itu membangun ekonomi. Jadi Pak Ahmad ngajak gabung investor-investor atau gimana? Atau Pak Ahmad sendiri yang mau bangun? Saat ini saya masih sendiri, tapi mungkin dengan kekuatan saya kan terbatas. Kami welcome buat para investor kalau ingin bekerja sama dengan kami, bisa bangun lebih bagus, lebih canggih lagi, akan bisa menciptakan suatu destinasi wisata yang terbagus di Batam atau di Kepulauan Riau, mengapa tidak gitu. Dan di situ nanti ada untuk kuliner yang jual makanan di situ, ada juga ruko, ada bermacam-macam usaha bisa dikembangkan di situ. Karena lahannya besar, 17,6 hektar. Jadi bakal tambah lah ya objek wisata di Iya. ini ya. Soal transportasi gimana ke arah situ? Kalau Pak Ahmad ngelihatnya sudah cukup memadai, misalnya nanti di situ sudah ada objek wisata yang keren dengan 17 hektar ya? Iya. Dengan lahan 17 hektar berarti kan luas tuh, ada water park segala macam, resort dan air terjun buatan. Akses untuk ke sana? Oh, sekarang Batam sudah mulai macet sekarang. Tapi kita sangat terima kasih ya ke pemerintah ya. Sekarang jalan-jalan sudah ada pelebaran, sudah perkembangan. Saya yakin jembatan 1 sudah ramai, pasti ramai. Kalau hari-hari weekend saja, jangan katakan jembatan 1. Itu orang sudah incar sampai di luar pulau. Dari jembatan 6 itu nebus ke pulau itu lagi. Itu masih jauh. Mereka yang mau nebus sana. Apalagi tempat kita itu di jembatan 1. Itu di samping ikon Batam. Menurut saya sih transportasi tidak jadi kendala dan masyarakat akan sudah terjangkau.